bebas dan DL-nya pada hari ini jam 23.59. Oke, jadi di sini adalah database pada PostgreSQL yang akan dijelaskan oleh teman saya Farid dengan NIM akhir 1069. Oke, jadi langsung aja kita akan buka Postgre-nya langsung ya. Jadi aku udah buat sebuah tabel di sini yang namanya mahasiswa. Terus ada 4 kolom. Di sini ada ID, nama, NIM dan juga prodi. Di ID ini kita menggunakan tipe data serial primary key. Jadi otomatis akan mengenerate dari Postgre-nya. Kemudian ada nama. Di sini nama menggunakan tipe data string. Kemudian NIM tipe data integer dan juga prodi tipe data string. Selanjutnya kita akan masuk ke codingannya langsung. Jadi untuk pertama kita akan membuat sebuah kelas dulu namanya mahasiswa konteks yang isinya akan mewrapping seluruh metode untuk menjalankan query-query yang ada pada database tersebut. Nah, karena di sini kita menggunakan CRUD, maka kita akan membuat beberapa metode. Ya, ini ada ini untuk membaca, ada metode read atau select, kemudian create atau insert, kemudian update, delete, dan juga ada metode data by ID. Nantinya data by ID ini akan digunakan pada form 5. Oke, jadi kita akan menjelaskan dari awal. Di sini kita akan membuat sebuah atribut dulu namanya table, yang di sini berbentuk string namanya mahasiswa. Jadi untuk membaca tabelnya kita menginisiasikan namanya menjadi tabel mahasiswa. Selanjutnya ada di sini saya kurang paham karena ini arahan dari aspek saya. Sepertinya ini untuk membaca data tabelnya. Terus kita akan membuat sebuah variabel atribut bernama read yang isinya adalah query dari read. Jadi select ID as ID nama ini prodi from table yang dimana tabelnya sudah diinisiasi menjadi mahasiswa. Kemudian data table data mahasiswa sama dengan query read. Jadi kita menjalankan query-nya. Untuk query-nya sendiri ada pada file dbcs ini. Jadi ada sebuah metode query namanya. Oke, saya lanjut dulu ya yang ini. Kemudian dia di return untuk mengembalikan nilai dari data mahasiswa tersebut. Kemudian ada metode create. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Di sini cuma mengganti query-nya saja. Jadi start into table nama nim prodi values nama nim prodi. Jadi dia akan memasukkan pada database-nya inputan dari user. Selanjutnya ada update. Di sini dia menerima parameternya ID. Yang sebelumnya kan nggak ada nih, yang menerima parameter ID. Nah, di update ini dia ada. Apa tujuannya? Dia untuk memilih data mana yang akan diupdate menurut ID-nya. Dan juga query-nya juga berbeda. Update table set nama, NIM, dan juga seterusnya. Kemudian ada metode delete. Di sini metode delete cuma menerima inputan parameter ID aja. Dan untuk query-nya delete from table where ID sama dengan inputan user. Dan menjalankan metode query dengan parameter delete. Itu selanjutnya kita akan membuat metode namanya data by ID dengan tipe datanya data table dan menerima inputan ID. Jadi di sini kita akan membuat sebuah atribut namanya read by ID yang isinya query dari untuk menselect data berdasarkan ID. Kemudian kita membuat objek baru namanya data mahasiswa, kemudian menjalankan query dari read by ID ini. Kemudian di return pada data mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk pada DB class. Di DB class ini sebenarnya saya kurang paham juga, tapi di sini kita membuat sebuah atribut untuk menginisiasi nama dari ini DB host, DB database, DB user, dan juga DB port. Kemudian yang akan dijalankan pada metode connection ini. Nah, karena di sini sudah saya set untuk DB hostnya localhost, DB database-nya PBO, nama database-nya itu PBO, kemudian usernya Postgre, passwordnya ini. Jadi kita membuat metode open connection yang dimana saya di sini kurang paham juga, tapi kayaknya ini untuk membuka sebuah koneksi pada database. Di sini juga ada close connection. Nah, seperti itu. Nah, untuk open connection dia akan menerima marah-marah. Untuk open connection dia menjalankan metode ini, menjalankan string ini. Saya juga kurang paham, tapi sepertinya dia mengambil
koneksi dari database. Kemudian di close. Untuk close cukup simpel, cuma connection close. Kemudian di sini public static database query ini dia membuat sebuah metode query yang dimana dia mungkin untuk menjalankan query yang sudah diisikan tadi pada mahasiswa konteks. Dan kemudian selanjutnya ada model mahasiswa atau mahasiswa. Di sini kita cuma membuat objek mahasiswa aja yang atributnya ada di ID, nama, ini dan juga prodi untuk ditampilkan pada data grid view. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pada database kali yang kita buat ini seperti yang tadi teman saya bicarakan, jadi ada 4 inputan ya. Yang pertama ada ID, yang kedua ada nama, yang kedua ada prodi, yang ketiga ada ID. Oke. Jadi di formnya ini juga ada 5 form yang untuk teman kita yang kita bikin ini. Yang pertama ada form 1, form 2, form 3, form 4, dan form 5. Oke, jadi pada form 1 ini jadi pada data form 1 ini umum, bikin tampilan aja di data form 1 yang nanti pada intinya itu menampilkan form-form lainnya. Oke, untuk codingannya sendiri itu yang pertama kita bikin ya ini form 1 form, terus bikin DGW data search sama dengan mahasiswa konteks ini memanggil yang tadi teman saya udah jelaskan itu. Oke, selanjutnya langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, jadi atas dikit, kanan. Oke, sip, udah. Jadi oke, jadi di sini itu seperti yang tadi aku bilang ini, jadi di form 1 ini nanti memanggil form selanjutnya gitu. Untuk form itu ada form 2, form 3, dan form 5. Kenapa form 4 tidak dipanggil? Karena form 4 itu berupa delete. Dan form 2 ini eh, jadi kan form 2 sama dengan new form 2 dengan parameter DGW. DGW ini data grid view atau biar kita gampang ngapalinya digidagadadau. Nah, gitu. Jadi untuk form 2 ini kita cuma nginputin aja. Selanjutnya di form 3 ini sama langkah-langkahnya sama kayak form 2. Di form 3 ini hapus. Di form 4 ini tidak ada di form 1 karena form 4 ini Proses dari form 5. ya di form 4 ini proses dari form 5 dan form 5 ini menerima inputan dari form Udah, teman-teman. menerima inputan user. Jadi izin menambahkan ya, jadi kenapa form 2, form 3, dan juga form 5 ini menerima parameter DGW. Jadi setelah proses pada form 2, form 3, form 5 dijalankan, maka dia akan menyimpan hasilnya pada DQW atau data grid view form 1. Jadi nantinya dia akan merefresh data grid view-nya pada form 1-nya. Seperti itu. Izin menambahkan, jadi nanti di form 1 atau di tampilan pertama itu selalu tampilan yang sudah terbaru. Oke, sudah cukup tambahannya, saya tutup. Oke, selanjutnya form 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rendra Iwan dengan NIM 4-1021. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai form 2, yaitu untuk form input mahasiswa atau menambah data baru mahasiswa. Jadi di dalam form 2 ini ada berisikan nama dengan text box-nya, lalu name dan text box-nya, lalu juga prodi dengan text box-nya, dan ada klik submit atau eh, ya text box submit. Mungkin bisa di form 2 CS-nya atau codingannya. Nah, jadi di dalam codingan form 2 ini
ada kelas yaitu Private Data Grid View dengan parameter DGW1. Lalu selanjutnya ada eh, kelas lagi Public Form 2 dengan parameter Data Grid View DGW. Lalu di sini membuat menginisialisasikan DGW1 sama dengan DGW. Lalu di sini ada load mahasiswa data yang diambil dari eh, apa MHS yang MHS 1. Mungkin selanjutnya ada kelas private void load mahasiswa data itu dgw1.data source. Ini tujuannya untuk kayak mengembalikan hasilnya gitu sama dengan MAS context.all. Mungkin bisa ke bawah. Nah, selanjutnya yang udah aku bilang di desain tadi itu ada klik submit yang tujuannya di sini ada isinya MHS context.create. Jadi di sini menambahkan atau meng-create data yang udah diisikan sama user itu ada tb nama .text. Lalu di sini ada name yang dikonvert menjadi integer 32. Lalu ada tb prodi text. Nah, di sini ada juga load mahasiswa data yang meload ke MHS context. Lalu this.close untuk menutup formnya. Mungkin itu saja. Oke, dari teman-teman ada tambahan? Ya, mungkin dari saya sudah cukup, bisa dilanjutkan. Ya, forum tambahan saya stop. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Makasih Bapak, makasih Rendra untuk waktunya. Selanjutnya yaitu form Ya, 3 yaitu sama-sama. untuk form 3 yaitu fungsinya untuk menghapus data pada database. Untuk tambahannya seperti itu, mungkin langsung ke anunya aja, Rik. Jadi langsung aja pada public partial class form 3. Form itu private data grid view DGW1, public form 3 data grid view DGW, inisialis komponen DGW1 sama dengan DGW mahasiswa data. Nah, ini fungsinya itu untuk enggak usah. Fungsinya itu untuk menginisialisasi UI yang tadi udah dibikin oleh teman saya. Artinya itu ada private void load mahasiswa data. Ini tuh fungsinya untuk memanggil data yang ada pada database yang nanti akan ditampilkan pada form 1. Oke, next, Babarek. Oke, mungkin langsung ke fitur utama kita yaitu ada private void button submit click. Nah, ini tuhnya tadi kan ada button pada tampilannya itu kayak klik gitu untuk menghapus. Nah, terus ada MHS context delete, nah itu submit. Terima kasih Farid. MHS context delete convert to integer tbid text. Nah, ini tuh fungsinya gini. Jadi kan pada database tuh kita menggunakan primary key-nya tuh merupakan integer. Biar cepat dalam menghapusnya, jadi kita cuma memanggil ID saja. Dan pada VS Code itu defaultnya untuk Visual Studio, salah maaf. Untuk pada Visual Studio tuh defaultnya pas saat kita menginputkan data tuh string, makanya perlu kita convert untuk integer dulu agar bisa connect pada database. Dan untuk disclose untuk menutup form ini. Sudah, next, bisa lanjut ke form 4. Oke, terima kasih Jetro. Tapi selanjutnya itu saya mau menjelaskan form 5 terlebih dahulu. Nah, jadi pada form 5 ini sebenarnya adalah lanjutan dari pada form 1 itu apabila pengguna memilih button update.
apabila pada form 1 pengguna itu mengeklik button update, maka keluarlah tampilan pada yang ada pada layar Anda, yaitu form 5 ini. Nah, jadi di sini ada text box yang akan menerima inputan dari pengguna dan juga ada sebuah button dengan tulisan submit. Nah, ini untuk mengirimkan ID yang nanti kalian masukkan. Oke, mungkin bisa langsung ke codingannya saja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari codingan pada form 5. Nah, jadi pada tampilan form 5 ini yang pertama itu digunakan untuk mengakses form 5 dari form 1 tadi. Nah, jadi di sini itu membuat atribut terlebih dahulu, yaitu ada atribut ID to edit yang nanti digunakan untuk inputan yang dimasukkan pada label box tadi. Nah, terus data grid view digidau data grid DGW1 itu, nah itu nanti digunakan untuk mengupdate pada form 1 ya, untuk mengambil. Dan nah, oke, mungkin bisa dilanjut saja. Nah, jadi di sini setelah pengguna itu memasukkan inputan yang diinginkan, yaitu cukup memasukkan ID dari database yang ingin diubah. Nah, di sini setelah pengguna mengakses, pengguna menginputkan dan menekan tombol, nah maka program kita itu akan mengakses input, akan memproses inputan dari pengguna itu. Nah, jadi inputan dari pengguna itu akan diolah terlebih dahulu, apakah itu null atau apakah itu sebuah string. Nah, jadi apabila bukan kedua itu dan sudah sesuai dengan uh, ID yang dimasukkan yang ada pada database, nah maka itu nanti akan lanjut ke ID to edit sama dengan enter ID. Nah, apa sih enter ID itu? Enter ID itu label box tadi. Nah, jadi itu nanti disamakan dengan atribut ID to edit yang telah kita buat pada codingan tadi yang di atas. Nah, 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 lalu di sini kita membuat sebuah objek, yaitu form 4 dengan nanti ketika inputan itu dari user sudah diterima dan diolah, nah maka program kita itu akan lanjut ke form 4 ini. Nah, akan menampilkan form 4 dan menutup form 5 ini. Nah, untuk form 4-nya itu nanti itu akan menerima inputan dari user tadi. Nah, di sini dapat dilihat parameternya itu ID to edit. Nah, dan juga nanti akan menerima semua database untuk mengakses dari inputan ini. DGW1. Nah, apabila inputan dari pengguna itu null atau kosong dan juga apabila berupa string, nah maka program kita akan menampilkan sebuah message box yang bertulisan mohon masukkan angka yang valid untuk ID. Nah, jadi nanti akan keluar sebuah pop-up. Oke, mungkin bisa lanjut ke form keempat. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari form 5 tadi. Apabila pengguna memasukkan inputan dengan benar. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan nama NIM prodi dari pengguna dengan ID yang tadi telah dimasukkan. Nah, jadi di sini itu modelnya pengguna itu dapat langsung mengganti value yang telah ditampilkan di sini.
mungkin bisa langsung masuk kodenya saja. Oke, jadi di sini adalah codingannya. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah atribut terlebih dahulu lagi. Nah, data grid view DGW. Nah, ini nanti untuk menampilkannya. Nah, lalu di sini membuat atribut lagi ID to edit untuk memproses yang tadi. Nah, nah, jadi ini kita membuat sebuah Oke, jadi aku izin melanjutkan aja ya. Jadi fungsinya kita membuat atribut di sini itu agar format ini menerima inputan ID dan juga data grid view. Nah, setelah itu dia diinisialisasi dengan ID to edit ini sama dengan ID dan juga DGB ini sama dengan DGB. Kenapa? Karena ID to edit ini dia mengambil dari form 5 yang tadi yang tadi sudah dijelaskan Nuril, kemudian DGB-nya dia mengambil dari form 1. Apa fungsinya DGB? Nanti dia akan mengload atau merefresh dari data grid view form 1 itu sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan Nuril. Nah, ya, jadi seperti itu. Dan dan selanjutnya ini pada kelas slot mahasiswa data ini, nah nanti itu akan yang tadi pada label box itu, table box itu akan menampilkan dari eh, database yang dari objek itu yang nanti mengakses pada database get data by ID itu. Dan parameternya itu sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Nah, jadi di sini nanti akan untuk nama pada table box itu nanti akan mengakses nama pada database mahasiswa. Lalu NIM pada tabel database mahasiswa dan prodi pada tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya apabila pengguna menekan tombol submit, nah ini nanti pada mahasiswa konteks tadi kan telah dibuat sebuah kelas update. Nah, itu nanti dengan yang memerlukan beberapa parameter tadi. Nah, yang telah dijelaskan oleh teman saya Farid. Nah, itu nanti parameternya itu didapat dari nilai-nilai yang sudah ada tadi di atas itu ID to edit, tabel box nama teks, terus NIM, prodi. Nah, ini maksudnya apa? Ini apabila tadi yang diubah ya, apabila namanya diubah, terus apabila NIM-nya diubah, apabila prodinya diubah, itu nanti akan diproses kembali. Nah, lalu ini yang data yang diupdate ini akan dimasukkan lagi kepada database. Ini yaitu dimasukkan ke mahasiswa konteks all tadi. Nah, lalu formnya ditutup. Oke, mungkin sekian dari penjelasan jadi codingnya. oke. Nah, mungkin sekarang akan demonstrasi running program. Oke, mungkin Farid bisa melanjutkan. Jangan awalnya atau di Oke, jadi selanjutnya kita akan merunning programnya aja ya. Nah, jadi setelah di running kita di sini udah ditampilkan data grid view-nya dengan 9 row dari data tersebut. Kemudian kita akan menambahkan, untuk yang pertama kita akan menambahkan datanya. Misal di sini kita akan John Doe sebagai anonymous. Oke, kemudian NIM-nya kita ngasal aja. Seperti kedua dengan prodinya itu informatika.
submit, maka di data grid-nya sudah tertambah. Kenapa di sini ID-nya 12? Kita udah membuat data juga yang ID-nya 10 dan juga 11, namun kita udah hapus. Jadi langsung ke ID 12 karena di sini ID kita menggunakan serial primary key, jadi nggak akan sama. Kemudian kita akan cek di database kita apakah sudah tertambah atau belum. Nah, dan di sini sudah ada ya untuk ID 12 namanya John Doe. Oke, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan menghapus John Doe tadi. Nah, ID-nya kan 12. Kita tinggal ke 12 kemudian submit. Maka di sini John Doe sudah menghilang dari data grid view. Kemudian kita cek di database juga. Nah, di sini John Doe juga sudah hilang ya di database. Selanjutnya kita akan running untuk edit. Nah, di sini kita ditanyakan ingin mengedit pada data ke ID ke berapa. Mungkin kita bisa edit ke data ke 6 aja, ID 6. Nah, di sini kan sudah ada namanya Jendo. Nah, kita ganti menjadi hijau Jendo. Ya, submit. Dan kita cek pada database. Nah, awalnya kan di sini dia namanya Jane. Taran. Nah, sudah ganti jadi John Doe. Oke, mungkin cukup itu aja dari running program kita. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.